Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di episode ketiga, pertemuan ketiga di Design Series yang diselenggarakan oleh Padepokan Asa dan Praksis Indonesia. Terima kasih pada Mas Abdullah atas pengantarnya. Terima kasih juga untuk mas-mas dari Padepokan Asa yang sudah memberi saya kesempatan. Ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Mungkin bagi teman-teman semua, mas-mas dan mungkin ada Mbak juga di sini yang sudah bergabung di dua pertemuan kita sebelumnya, pengenalan desain konsep di pertemuan pertama, kemudian di pertemuan kedua, pertemuan kedua itu teknis Photoshop kalau nggak salah. Itu mungkin sudah sedikit banyak kenal saya atau paling nggak kita sudah sempat sharing. Di pertemuan ketiga ini saya diberi kesempatan untuk berbagi sedikit tentang desain untuk digital marketing. Oke, saya punya satu presentasi kecil yang ingin saya bagi ke teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Sebentar saya share screen saya dulu. Apakah bisa terlihat screen saya? Kelihatan Mas Hasto, aman. Ya. Sip. Kalau misalnya nanti di sepanjang penjelasan saya atau sepanjang presentasi saya, mas-mas dan mbak-mbak semua ada pertanyaan, ada ide atau terpikir sesuatu, silahkan disampaikan langsung aja via fasilitas chat di sebelah kanan bawah Zoom Anda, atau nanti bisa speak up langsung dengan mengklik tombol unmute di Zoom Anda. Oke, saya mulai saja. Oke, digital marketing. Kebetulan, untuk memberi sedikit background tentang digital marketing, saya mungkin butuh sedikit menjelaskan tentang background profesional saya. Nama saya Hasto Suprayogo. Saya sudah bekerja di industri kreatif dan industri digital dari awal tahun 2000. Seperti yang tadi Mas Abdullah sempat singgung, saya pernah bekerja di beberapa perusahaan nasional dan kebetulan multinasional di Indonesia. Saya pernah di Bakri Telekom, mungkin teman-teman ingat zaman dulu ada handphone atau layanan Asia yang paling murah se-Indonesia di zamannya. Kemudian saya pernah sebentar di Telkom Indonesia, handle digital. Kemudian di MNC Group, grupnya Haritanu, RCTI, dan teman-temannya. Kemudian saya sempat di LG, dan terakhir saya ada satu perusahaan di Jakarta, digital media monitoring bernama Evelo. Jadi lumayan saya punya sedikit pengalaman di industri kreatif dan industri digital Indonesia. Oke. So, saya mulai saja, digital marketing. Kenapa digital marketing penting kita kuasai? Sebagaimana tadi Mas Abdullah sempat memberikan testimoni, di masa sekarang, marketing itu sudah berkembang sangat pesat, merambah satu ranah baru, mulai dari awal 2000-an sejak infrastruktur internet di Indonesia terutama itu berkembang mulai pesat, yaitu ranah digital. Sebagaimana kemarin saya sempat singgung di pertemuan pertama, bahwa ketika kita melakukan kampanye marketing, itu bisa membagi ranah atau area kampanye kita menjadi tiga area ya. Yang kita pertama adalah ATL, above the line, kedua BTL, below the line, dan ketiga digital. Saya sudah sempat membahas cukup mendalam tentang dua ranah kampanye marketing, yaitu ATL, above the line, below the line. Sedikit refresh saja, above the line artinya kampanye marketing melalui media-media yang memang dikhususkan untuk melakukan kampanye atau promosi penjualan, semisal televisi, radio, kemudian koran, majalah. Indikasi apa sebuah media itu mendedikasikan diri atau masuk kategori above the line, ATL, adalah mereka menyediakan slot iklan. Jadi semisal Mas dan Mbak lihat di TV, itu pasti ada slot-slot iklan untuk bisnis produk.
Artinya televisi masuk sebagai bagian dari ranah promosi atau ranah marketing above the line. Radio juga ada iklan di radio, kemudian koran pastinya ada iklan di koran, majalah dan sebagainya. Sorry, efek belum minum air. Kemudian yang kedua adalah BTL atau below the line. Nah, bukan BTS. BTL adalah media-media yang sebenarnya tidak secara spesifik dikhususkan untuk beriklan, namun bisa digunakan sebagai media iklan. Misalnya spanduk, poster, kemudian flyer, leaflet, yang selebaran-selebaran, dan sebagainya. Begitu juga misalnya apparel atau misal kayak seragam. Kalau Mas dan Mbak pergi ke Indomaret, Alfamart, dan semacamnya, seringkali kita temui, hampir selalu deh, bukan seringkali, kita temui para pegawainya menggunakan seragam dengan tampilan yang sama, tampilan tertentu, menampilkan logo, kemudian ada tagline, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari media kampanye BTL, below the line. Nah, di pertemuan ketiga kali ini kita akan fokus ke ranah terakhir dari kampanye atau ranah ketiga dari kampanye marketing kita, yaitu digital. Digital artinya segala sesuatu yang tidak analog, segala sesuatu yang berbasis teknologi digital, khususnya yang berkaitan dengan internet dan segala platform yang ada di dalamnya. Kita bisa bicara mulai dari website, kita nanti bicara tentang Google, kita bisa bicara tentang social media terutama yang sangat-sangat booming dalam 5-10 tahun belakangan, dan sebagainya. Dan mengapa mereka semua signifikan? Oke. Jadi, jika Anda ingin melakukan kampanye, pertama saran saya secara marketing pastinya adalah Anda harus tentukan dulu ranah mana atau media mana yang paling efektif untuk Anda gunakan sebagai channel kampanye Anda. Apakah harus ATL, BTL, atau digital, atau bisa gabungan dari keduanya atau ketiganya. Biasanya, tapi semuanya punya pros dan cons, semuanya punya sisi positif dan negatif pastinya, karena ada cost di balik semua kampanye yang akan Anda lakukan. Di ATL ada cost-nya sendiri, di BTL ada cost-nya sendiri, di digital ada cost-nya sendiri. Jadi pertimbangan utama biasanya kalau Anda pebisnis atau Anda melayani klien bisnis pasti adalah cost. Mana yang paling cost friendly, mana yang imbal baliknya atau hasilnya itu sesuai dengan investasi iklan yang Anda alokasikan. Sebagai gambaran, iklan di media-media ATL, khususnya misalnya televisi, itu paling costly, paling mahal. Radio jauh lebih murah biasanya, kemudian koran dan majalah itu biasanya in between. Kemudian kalau BTL biasanya jauh lebih murah karena dia tidak diintensikan untuk berkampanye dengan scope market yang luas. Tapi ya tadi cons-nya adalah dia hanya terbatas, biasanya localize. Kalau Anda misalnya punya pegawai banyak di toko, Anda kasih seragam, pastinya hanya orang-orang yang mengunjungi toko Anda kebetulan berjumpa dengan pegawai Anda yang memakai seragam itu yang terekspos dengan kampanye quote-unquote kampanye marketing Anda. Tapi kalau Anda beriklan di TV atau di radio, artinya posibilitas exposure ke calon konsumen Anda lebih luas, tergantung cakupan dari layanan televisi, radio, dan koran atau majalah itu, dan berapa banyak orang yang terekspos dengan iklan Anda saat iklan tersebut ditampilkan. Karena misalnya pun kita beriklan di televisi nasional, akan ada alokasi jam tertentu, menit tertentu, detik tertentu, acara tertentu, dan momen itu bisa saja tidak sedang ada orang sebanyak yang televisi, radio, atau penyedia iklan itu klaim bisa dicapai atau di-reach. Jadi banyak sekali pertimbangan. Yang menariknya, kenapa digital marketing atau digital atau iklan di dunia digital, promosi di dunia digital itu
naik sekali belakangan, otomatis karena digital menawarkan berbagai macam sisi-sisi positif yang tidak bisa ditawarkan oleh media iklan lainnya, ATL maupun BTL. Yaitu ketika Anda beriklan di digital pastinya adalah instead of terbatas oleh waktu, digital itu 24/7, kapan saja, di mana saja, orang bisa saja mengakses dan bisa terekspos oleh iklan Anda. Artinya, posibilitas untuk reaching audiens yang lebih besar sangat luar biasa. Juga yang kedua, digital memungkinkan marketer atau kita atau pemilik bisnis atau kita sebagai konsultan desain, konsultan marketing campaign untuk menjangkau market-market yang selama ini belum tentu bisa dijangkau oleh media konvensional seperti televisi, radio, koran, dan lain sebagainya. Selama orang itu punya akses internet, dia bisa mengakses dari handphone, dari gadget, dari laptop atau apapun, dia bisa kita akses untuk kita jadikan target promosi kita. So, digital menawarkan begitu banyak potensi dan begitu banyak keunggulan dibandingkan dua kategori media iklan lainnya. Seperti itu sedikit gambaran dasar kenapa digital marketing dan kampanye digital itu sangat-sangat penting di era sekarang. Oke, sedikit bayangan karena kita nanti sebagian besar dari yang saya ajarkan, yang saya share, bukan saya ajarkan, saya share dari kemarin itu saya menggunakan tools atau software Adobe Photoshop, maka saya sudah membuat sedikit satu seri singkat pengenalan teknis penggunaan Adobe Photoshop. Anda bisa mengecek di website, di YouTube saya, di channel YouTube saya. Nanti bisa langsung masuk ke situ youtube.com. Nama saya Hasto Suprayogo. Jadi bisa cek di situ, bisa lihat so far ada 12 video yang sudah saya siapkan untuk mengenal Adobe Photoshop dan menggunakan fitur-fitur teknis dasarnya. Ini sangat penting untuk Anda kuasai karena bagaimana kita bisa membuat desain atau materi kampanye, materi promosi untuk bisnis kita kalau kita tidak menguasai teknis dari software yang kita akan gunakan. Dan sekali lagi sedikit refresh kenapa saya menyarankan menggunakan Photoshop, karena sejauh ini di antara semua software desain di luar sana, Photoshop adalah software yang paling pertama fitur dan fasilitinya paling oke, paling lengkap, paling fleksibel, memberi Anda kemampuan untuk melakukan berbagai hal teknis maupun non-teknis untuk mewujudkan konsep desain yang Anda punyai. Kemudian Photoshop adalah standar internasional, artinya tidak peduli dimanapun Anda berada, tidak peduli Anda itu desainer dari mana, Anda berhubungan dengan klien dari mana, Photoshop itu adalah software yang dipakai oleh hampir semua desainer profesional di seluruh dunia. So it's worth to try, it's worth to untuk dikuasai dan sebagainya. Jadi langsung aja nanti cek ke YouTube saya. Oke. Next, oke. Saya masuk ke apa istilahnya ya? Channel pertama dari kampanye digital atau digital marketing. Jadi saya suka membagi kampanye digital itu berdasarkan channel kampanye yang kita gunakan. So kita sudah kita bicara kampanye digital. Kampanye digital itu kan sangat-sangat luas. Internet itu sangat luas. Ada begitu banyak platform, ada begitu banyak aplikasi, ada begitu banyak layanan, ada begitu banyak channel yang bisa dipakai. Jadi kita butuh mengkategorisasikan channel apa saja yang ada di internet dan mana yang paling bisa atau paling efektif kita gunakan. Kita membaginya menjadi berdasarkan beberapa kesamaan fungsi. Ya. Yang pertama, yang channel yang bisa dan sebaiknya kita pakai adalah website. Nanti ada channel lain seperti social media. Nanti ada channel juga yang kita sebut sebagai digital advertising. Itu berkaitan dengan misalnya Google AdSense, Facebook Ads, dan sejenisnya. Nanti ada juga channel online shop, ada channel community, dan sebagainya. Ini metode yang dulu saat saya masih di LG kita pakai untuk memetakan
channel-channel kampanye digital yang bisa kita pakai. Jadi ada 6 channel yang dulu kita pakai. Saya akan membahas channel yang pertama, yaitu website. Kenapa bisnis butuh punya website? Bagi Anda yang bekerja di perusahaan yang relatif besar atau relatif serius, pasti bisa dibilang bahwa perusahaan Anda pasti punya website. Apa fungsi dari website? Website adalah official front face dari perusahaan Anda di dunia digital. Artinya apa? Artinya website itu harus website perusahaan Anda atau website bisnis Anda harus merefleksikan values atau brand dari perusahaan Anda sendiri. Perusahaan Anda itu seperti apa? Oke, perusahaan saya itu bergerak di industri teknologi, Mas. Atau misalnya kuliner, Mas. Kemudian kalau di industri teknologi, misalnya kita itu fokus di layanan, anggap misalnya seperti perusahaannya Mas Abdullah, layanan ERP, Enterprise Resources Planning. Artinya apa? Artinya ada value yang coba ditransfer di sana. Industri ini, perusahaan kami itu profesional, reliable, kemudian ekonomis, membuat bisnis kliennya jadi lebih terbantu dan sebagainya. Semua itu bisa Anda jelaskan ketika Anda bertemu dengan klien Anda secara langsung saat meeting dan sebagainya. Tapi ketika klien Anda menemukan informasi tentang Anda itu di online, di internet, di dunia digital, otomatis mereka tidak bisa Anda engage dengan cara seperti Anda bertemu dengan mereka secara fisik. Jadi, engagement itu dibangun pertama di website Anda. Jadi website Anda itu harus engaging, website Anda itu harus merefleksikan diri Anda atau bisnis Anda. Tentunya ini berkaitan dengan pertama tampilan visual. Dan disitulah ketika kita bicara tampilan visual dari website, disitulah signifikansi kita sebagai desainer, sebagai insan kreatif di industri ini untuk bisa memvisualisasikan seperti apa values dari perusahaan kita atau perusahaan klien yang kita layani. Nah, saya di pertemuan pertama sudah sedikit sharing tentang apa itu brand, apa itu brand guidance, kemudian apa itu do's and don'ts dalam mendesain, bagaimana sebuah desain itu mesti menyampaikan satu pesan yang sama, satu pesan yang sinkron di setiap materi yang kita gunakan, kita pakai. So, ini harus kita aplikasikan juga saat kita membuat desain untuk web. Artinya apa? Brand itu satu kata kunci yang harus kita pegang. Kalau Anda mendesain web, kalau Anda dapat klien atau diminta bos Anda untuk mendesain web untuk perusahaan, pastikan bahwa Anda mengacu pada brand guidance yang dimiliki. Jadi kebetulan ini saya kasih contoh di layar di presentasi saya, salah satu klien yang sempat saya handle dulu, Pertamina. Kebetulan saya dapat pekerjaan untuk membuat desain untuk layanan online customer care. Jadi Pertamina saat itu sedang membuat layanan online customer care untuk para resellernya. Mereka nyebutnya apa ya? Distributor kayaknya. Distributor. Jadi mereka bisa langsung melakukan pemesanan, mengecek invoice, melakukan pembayaran, tracking transaksi selama ini, dan sebagainya lewat layanan ini. Ini adalah front face atau tampilan antar muka pertama kali di online customer care-nya Pertamina. Kemudian saat merancang website ini lebih bisa disebut microsite ya, karena bagian kecil dari website keseluruhan Pertamina. Hal pertama yang saya lakukan adalah otomatis saya mendapatkan saya minta brief dari klien saya, orang Pertamina, tentang fitur apa saja yang ada di website atau microsite itu sendiri. Nah, fitur-fitur atau layanan yang ada ini nanti masuk ke dalam section menu. Mereka pengennya ada layanan apa, mereka pengennya orang bisa melakukan apa, mereka inginnya ada fasilitas apa saja yang bisa digunakan, dan sebagainya. Jadi kita bicara tentang user experience di sisi ini. Jadi klien kita ingin usernya atau orang yang nanti mengakses ini bisa merasakan experience seperti apa. Oh, ini lebih mudah ternyata kalau kita pesan lewat online customer care. Oh,
kita tidak repot lagi, kita nggak perlu telepon dan sebagainya. So that kind of experience yang saat itu kita coba untuk implementasikan di dalam desain microsite ini. Lalu setelah saya dapat brief tentang facility yang mau ditampilkan di website atau microsite ini, hal yang kedua yang saya jadikan pertimbangan adalah brand, tampilan. Karena bagaimanapun juga tidak peduli sebagus apapun atau se-sophisticated apapun desain yang layanan yang Anda buat, coding yang programmer Anda lakukan, atau seberapa secure web dan database yang di-create, semuanya tidak akan maksimal kalau tampilannya tidak oke, ya kan? Karena ya meskipun ada ungkapan don't judge a book by its cover, sebagai desainer pekerjaan kita adalah being judged by its cover. Ya, jadi pekerjaan kita adalah bagaimana mendesain yang nanti akan dijudge orang, akan dinilai orang berdasarkan tampilannya. So, tampilan adalah hal yang utama, dan tampilan ketika kita berurusan dengan desain itu artinya adalah berpegang pada brand. Jadi, kalau Anda mendapatkan pekerjaan desain, sekali lagi saya ingatkan, selalu gunakan panduan dari brand guidance yang dimiliki perusahaan tersebut dari klien Anda. Kalau belum ada, tawarkan itu, tanyakan itu, minta itu. Oke, di Pertamina, mereka sudah punya brand guidance, terutama terkait dengan logo. Jadi, jika Anda lihat di sisi kanan atas, ada logo Pertamina dengan tagline-nya always there. Pastikan saat kita mendesain, meskipun itu cuma dummy, pastikan bahwa warna yang Anda gunakan itu sesuai dengan warna yang memang jadi warna resmi dari klien Anda lewat brand dan implementasinya, yaitu logo mereka. Pastikan Anda mengecek tentang kode warna, pastikan kalau Anda tidak yakin dengan kode warna atau tidak ada kode warna di situ, pastikan Anda konsultasi dengan mereka. Karena di setiap perusahaan besar, contohnya Pertamina, atau saya dulu di LG, atau di Bakri, atau di MNC, ada satu section, satu departemen yang biasanya mengurusi tentang brand ini. Mereka biasa under marketing dan sebagainya, mereka punya patokan itu, dan mereka akan sangat sensitif ketika mereka hire desainer atau vendor kreatif luar untuk mengerjakan desain, sementara vendor tersebut atau desainer tersebut tidak mengacu pada brand guidance yang mereka punyai. Jadi, jika Anda tidak yakin dengan warna tertentu, dengan tampilan tertentu, dengan logo tertentu, tanyakan. Jika Anda tidak yakin bahwa sebuah logo bisa diaplikasikan dengan cara tertentu, misalnya Anda ingin menampilkan sebuah logo dari klien Anda itu hitam putih, pastikan Anda tanya dulu. Karena bisa saja ada guidance di mana sebuah logo itu tidak boleh ditampilkan hitam putih, tidak boleh dibalik warnanya, dan sebagainya, tidak boleh ditarik, dan sebagainya. Apakah Anda misalnya mau ganti tagline, tanyakan dulu. Jadi pastikan Anda tidak berbuat blunder saat Anda mendesain sesuatu, khususnya untuk klien. Tapi jika itu untuk perusahaan Anda sendiri, untuk bisnis Anda sendiri, tentunya Anda punya fleksibilitas untuk bisa memanipulasi tampilan brand. Tapi sekali lagi, kalau saya boleh menyarankan, meskipun itu bisnis Anda sendiri, meskipun itu desain Anda sendiri, sebaiknya Anda konsisten dengan brand yang Anda punyai. Jadi misalnya Anda punya satu logo di satu materi promosi, misalnya di seragam, Anda menggunakan logo Anda full color. Tapi ketika Anda misalnya nanti bikin website, Anda gunakan logo Anda cuma satu warna, misalnya hitam atau putih saja. Itu akan sedikit beresiko, akan beresiko ketika klien Anda atau calon konsumen Anda menemukan inkonsistensi ini. Jadi pastikan di awal, bahkan jika itu adalah brand Anda sendiri, Anda punya panduan yang clear apa yang boleh dan tidak boleh. Dan semua keputusan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh terhadap brand Anda ini, khususnya logo, itu harus Anda pertimbangkan matang-matang. Karena itu semua berkaitan dengan message yang coba Anda sampaikan ke klien, ke konsumen, dan message itu akan nanti berkaitan dengan seberapa convince mereka, seberapa yakin mereka terhadap profesionalitas dan keseriusan Anda sebagai bisnis. Dan tentunya itu nanti akan berimpact pada apakah mereka willing untuk consume, apakah mereka willing untuk purchase, apakah mereka mau untuk
akhirnya membeli dan menggunakan jasa atau produk Anda. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kembali saya ulang, signifikansi dari website di digital marketing adalah menjadi front face atau tampilan utama dari website dari bisnis Anda. So pastikan tampilannya secara visual itu merepresentasikan tampilan dari brand dan bisnis Anda. Artinya harus ada kesamaan tampilan, kesamaan looks and feel, kesamaan logo, kesamaan skema warna, kesamaan font yang digunakan antara website Anda dan semua materi-materi promosi yang lain. Itu hal yang pertama. Oh ya, dan jangan lupa fungsi dari website juga selain sebagai front face, dia adalah official information atau sarana informasi yang paling resmi dari perusahaan Anda. Jadi bisa saja Anda menggunakan digital platform yang lain, misalnya social media. It's okay, sangat-sangat bagus. Tapi harus diingat bahwa informasi resmi itu mesti dirilis dan di-refer atau diacu ke website Anda. Jadi ketika melakukan digital marketing nantinya, yang jadi patokan utama, yang jadi landing page utama adalah website Anda, bukan sosial media Anda. Meskipun mungkin drive traffic-nya paling besar dari sosial media. Oke? Okay? So itu beberapa poin yang saya pikir penting untuk dipahami ketika mau merancang website, dan Anda juga paham positioning dari website itu sendiri seperti apa dan kenapa sebagai bisnis Anda butuh punya website meskipun Anda punya sosial media nantinya. Oke. So far apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya coba cek di apa namanya? Di fasilitas chat. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut? Mas Hasto baru menjelaskan dari 6 sentuhannya itu nanti baru satu di website, desain websitenya dan sebagainya gitu ya. Barangkali teman-teman ada yang mau diskusi di sini. Oke, halo sini. Mas Angga, ya terima kasih sudah gabung di sini. Oke, jika belum ada yang mau bertanya atau berbagi pendapat, saya lanjutkan. Jangan malu-malu, tidak apa-apa kalau mau bertanya sesuatu atau mau memberikan masukan. Oke, tadi website, sekarang kita masuk ke poin kedua, digital marketing yang menggunakan social media. Oke, social media. Kita tahu bahwa social media adalah salah satu platform digital marketing yang luar biasa berkembang. Saya pikir itu sejak awal 2004-2005 ketika Facebook itu mulai booming di Indonesia. Saya ingat saat itu saya masih di Bakri dan belum begitu banyak orang yang pakai Facebook, apalagi untuk kepentingan bisnis ya. Kenapa butuh social media? Sebagaimana saya bilang tadi, landing page atau front face dari bisnis kita, dari kampanye digital kita itu adalah website. Jadi begitu Anda sudah punya website, sudah bikin website, atau Anda sudah membuat konten di website, bagaimana melakukan seeding informasi atau menyebarluaskan informasi tersebut, informasi yang ada di website tersebut, sehingga publik itu bisa aware. Oke, si perusahaan X, anggap saja Pertamina, sekarang punya online customer care loh, atau oke, sekarang Indomaret itu sedang punya promo buy one get one untuk let's say minyak goreng 2 kilo atau apalah, atau mungkin Anda punya jualan online, jilbab atau makanan ringan atau whatever, Anda butuh menyebarluaskan informasi itu. Anda sudah taruh itu semua di website Anda, sudah ada semua terms and conditions, sudah semua informasi dan lain sebagainya. Sebarluaskannya gimana? Kalau zaman dulu, sebagian besar orang akan memilih untuk, kalau perusahaan besar terutama akan memilih channel ATL, above the line. Iklan di televisi, iklan di koran, iklan di radio, iklan di majalah, dan lain sebagainya. Perusahaan yang lebih kecil atau bisnis rumahan mungkin akan memilih channel BTL. Oh, sebar-sebar flyer aja deh, lebih murah.
bikin itu deh roadshow di jalan, di pasar, dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang, tentunya orang pasti akan lebih memilih channel yang cakupannya lebih luas dan harganya jauh lebih ekonomis. Digital lah. Salah satu platform sebagai platform digital, sosial media itu memberikan fleksibilitas yang luar biasa. Yang membedakan antara sosial media dan channel digital lain, dan ini harus kita pahami karena ini terkait dengan psikologi dari market atau audiens yang nanti kita jangkau. Jika website, komunikasi yang terjadi di website atau melalui website itu adalah komunikasi satu arah. Artinya apa? Kita atau perusahaan sebagai pemilik informasi itu menampilkan informasi di websitenya yang pada saat bersamaan menyampaikan informasi itu ke publik, biasanya tanpa ada kemungkinan publik untuk memberikan respon balik secara langsung, secara interaktif. Meskipun kadang dan sebaiknya website-website itu juga memberikan fasilitas untuk user atau audiens memberikan feedback, tapi interaktivitasnya sangat-sangat terlimit, bahkan jika ada fasilitas seperti itu. Anda mungkin sekarang menemui banyak sekali website yang mempunyai fasilitas chat online, di mana Anda bisa langsung komplain atau tanya atau kontak ke perusahaan itu. Tapi hampir sebagian besar website masih menggunakan metode lama, cuman ada informasi email atau form untuk memberikan komen, feedback, dan sebagainya. So, interactivity sangat minim di sini. In terms of communication, dalam kajian komunikasi, yang disebut komunikasi sendiri itu adalah adanya adanya tiga faktor penyampai informasi, faktor pesan itu sendiri, dan faktor penerima informasi. Nah, hubungan antara tiga faktor dan dua figur ini, penyampai dan penerima informasi terhadap pesan yang disampaikan, itu yang menentukan apakah sebuah platform atau sebuah media itu interaktif atau tidak. Website itu sangat-sangat minim interaksi. Karenanya, website itu tidak bisa dijadikan satu-satunya platform untuk melakukan kampanye digital kita. Dia harus didukung oleh platform lain yang lebih interaktif, which is disitulah sosial media berperan. Sosial media memungkinkan kita untuk melakukan interaksi secara lebih intens, karena secara fasilitas, secara fitur, dan secara konsep dari sosial media sendiri itu memang untuk bersosialisasi. So, plus poinnya adalah kalau di website dengan adanya limitasi terhadap interaktivitas itu, Anda sebagai pemilik perusahaan atau pemilik bisnis atau konsultan desain, Anda memegang kontrol secara penuh apa saja yang bisa ditampilkan, apa saja yang bisa ditampilkan di website Anda, artinya informasi apa saja yang bisa disampaikan. Anda bisa memastikan bahwa audiens tidak mempunyai akses untuk merubah atau tampering atau bahkan mungkin menghijack konten yang Anda bikin. Sementara negatifnya tentunya ketika user itu kurang interaktif, biasanya mereka akan merasa kurang dilibatkan, dan ketika kurang dilibatkan mungkin keinginan mereka untuk melakukan follow up terhadap informasi yang Anda sampaikan, misalnya Anda bikin informasi promosi di website, kemudian karena user tidak bisa bertanya-tanya secara fleksibel, mungkin mereka akan reluctant untuk akhirnya mengakses dan membeli atau mengkonsumsi promosi yang Anda buat. Berbeda dengan di digital platform yang lain, yaitu sosial media, interaktiviti sangat besar. Artinya, engagement Anda dengan konsumen Anda itu jauh lebih besar. Ketika engagement lebih besar, Anda punya chance lebih besar untuk bisa convince mereka, untuk bisa membuat mereka terlibat, dan pada akhirnya mereka akan purchase. Tapi di sisi lain, minus point-nya adalah, cons-nya adalah, ada posibilitas bahwa Anda akan lebih direpotkan dengan semua aktivitas interaksi itu. Anda posting satu informasi di Facebook, misalnya itu di Twitter, Anda bisa saja dapat 100 respon, di mana bisa saja 50%, 60% diantaranya itu tidak berkaitan dengan posibilitas konsumsi atau purchasing yang sebenarnya Anda tuju. Artinya Anda harus mengalokasikan lebih banyak waktu dan lebih banyak human resources untuk menghandle itu semua. Dan bisa saja justru banyak orang yang tidak fokus ke poin utama Anda promosi satu hal, mereka ngajak bicaranya hal lain, atau kadang bahkan ada orang-orang yang spamming, yang putting their own businesses, yang mereka taruh hal-hal yang tidak semestinya di social media. Itu challenge-nya.
Tapi sosial media sangat-sangat signifikan satu hal dalam mendrive traffic ke website Anda. Karena tadi, seperti yang saya bilang, informasi utama taruh di website, kemudian gunakan sosial media untuk mendrive traffic dari sosial media tadi ke website Anda. Meskipun mungkin Anda tetap bisa membuat promo di sosial media, Anda bisa membuat orang melakukan purchasing langsung di sosial media, tapi akan lebih bagus jika Anda menggunakan sosial media sebagai channel untuk gathering traffic ke website Anda sendiri. Karena apa? Karena meskipun sosial media kita sekarang itu, khususnya Facebook misalnya, atau Twitter, itu memberikan fasilitas untuk Anda bisa mendapatkan laporan analitik laporan tentang traffic dan lain sebagainya, at the end of the day, performance digital campaign, kalau Anda bekerja sebagai digital marketing consultant, itu biasanya dinilai yang paling utama adalah traffic di website Anda. So, ini dua sisi mata uang yang Anda harus sama-sama pahami. Di layar monitor saya, di presentasi saya menampilkan satu Facebook page, satu digital marketing campaign yang saya handle kebetulan dari zaman dulu. Ini adalah Facebook page resmi dari salah satu penyanyi legendaris Indonesia, Ebith G. Ade. Kebetulan saya bekerja sama, diminta bantuan sama salah satu putra beliau untuk membuat dan menghandle Facebook page-nya Bapak Mas Ebith G. Ade. So, yang Anda perhatikan, kalau Anda lihat di Facebook-nya Ebith G. Ade, pastinya ada banner, ada semua informasi foto, video, promo, dan lain sebagainya. Di mana kita sebagai desainer, satu desainer itu bisa berpartisipasi di sini, pastinya adalah di tampilan, khususnya di dua hal yang paling penting di sini, yaitu pertama adalah banner, yang kedua adalah profile foto dari website dari Facebook itu sendiri. Jadi Anda bisa berkreasi dengan desain di bagian sini, di bagian banner, dan di bagian profile ini. Anda bisa melakukan yang namanya rotating banner, di mana banner Anda itu jangan statis satu banner untuk waktu yang terlalu lama. Anda bisa menampilkan banner baru setiap beberapa waktu sekali, tergantung misalnya ada festives atau ada festival, bukan festival, istilahnya di bahasa Indonesia apa ya? Ada hari besar apa? Misal, ini sedang menuju Lebaran, pastinya menuju Lebaran, ada potensi market yang besar sekali yang Anda mesti tapping di sana. Jadi, instead of membiarkan misalnya header dari Facebook Anda itu statis seperti header sebelum-sebelumnya di hari-hari biasa, kenapa nggak Anda mencoba mengganti header ini, mendesain sebuah tampilan baru, header terkait dengan Lebaran. Which is, itu akan sangat-sangat membantu untuk merelate website Anda, layanan Anda, Facebook Anda, produk Anda dengan konsumen Anda yang Muslim khususnya. Untuk apa? Untuk konsum. Karena at the end of the day, tujuan kita sebagai digital marketing consultant atau melakukan digital marketing adalah untuk mendrive sales, kan? So, segala sesuatu yang terkait dengan sentimen-sentimen yang memungkinkan konsumen kita atau calon konsumen kita untuk melakukan purchasing, lakukan. Salah satunya adalah dengan mengubah misalnya heading atau header yang ada di Facebook Anda, juga di website Anda, atau di Twitter Anda, atau di Instagram Anda, sesuai dengan festives yang sedang ada di saat itu. Sekarang Lebaran, jika Anda punya bisnis, Anda punya perusahaan, segera ubah header atau tampilan atau apapun yang terkait dengan visualisasi materi promosi Anda itu dengan suasana Lebaran. Teknisnya seperti apa? Nanti bisa cek di YouTube saya sebelumnya yang tadi sudah saya share. Ini hal yang sama nanti kita bisa terapkan di Twitter dan di Instagram atau di sosial media lain yang Anda gunakan ya. Saya pikir kalau di Indonesia tiga channel sosial media itu yang masih paling besar ya, antara Facebook, Twitter, sama Instagram. Saya nggak tahu kalau platform sosial media lain. Apakah TikTok misalnya? Apakah TikTok itu
sebesar itu dan semaksimal itu digunakan untuk kampanye marketing. Jujur saya belum punya pengalaman yang terlalu banyak berurusan dengan TikTok, jadi atau belum ada klien yang minta saya untuk melakukan di TikTok, jadi saya tidak bisa memberikan suggestion apa-apa. Tapi untuk Facebook, Twitter, dan Instagram itu 3 channel social media yang harus Anda miliki jika Anda punya perusahaan atau Anda punya bisnis yang ingin Anda promosikan. Dan gunakan ketiganya untuk mendrive traffic ke website Anda. Oke. So far ada yang ingin ditanyakan, saya coba chat. Oke, Mas Sukron Amin. Kayaknya di pertemuan kedua kemarin Mas Amin ini ikut juga ya? Halo Mas Amin, apakah kalau jika bergabung ke suatu perusahaan kita akan dapat desain material dari company tersebut? Maksudnya gimana Mas? Kalau Mas kerja di perusahaan tersebut? Kalau Mas, sepemahaman saya, berdasarkan pengalaman saya bekerja di beberapa perusahaan besar di Indonesia, kalau Mas masuk ke perusahaan tersebut di departemen marketing yang memang tugasnya menghandle tentang segala sesuatu terkait dengan marketing, kemungkinan besar atau bisa dipastikan Mas pasti dapat materi promosi perusahaan tersebut. Dulu saya hampir selalu bergabung saya selalu bekerja di departemen marketing, baik itu ngurusin cuman desain atau ngurusi web dan digital, atau ketika saya sempat ngurusi ATL dan BTL juga. So biasanya perusahaan besar punya repository yang menyimpan semua materi dasar promosi yang bisa mereka gunakan. Khususnya misalnya logo, nanti di sana ada yang tadi saya bilang brand guidance atau buku panduan brand, bisa dan tidak bisa, do's and don'ts, boleh dan tidak boleh dilakukan dengan logo tersebut. Kemudian nanti biasanya ada template promosi, misalnya template poster, template spanduk, template brosur, dan lain sebagainya. Biasanya sudah ada, Mas. Jadi ketika orang-orang di departemen marketing itu mendapatkan request dari departemen lain, misalnya sales, untuk melakukan promosi, itu biasanya mereka hanya membuat konten, kemudian memasukkan konten tersebut ke dalam template yang sudah ada. So, penggunaan template ini sangat-sangat penting di perusahaan yang serius, atau di departemen marketing yang serius, dan saya sangat sarankan kalau Mas dan Mbak semua punya bisnis, punya perusahaan, bikinlah template. Setelah Anda punya brand, setelah Anda punya logo, buatlah template. Template untuk kepentingan-kepentingan yang rutin, misalnya brosur, template untuk Instagram post, template untuk Facebook post, template untuk video di YouTube, template untuk apa. Bikin satu template, nanti gunakan template itu sebagai patokan untuk membuat promosi berulang. Nah, ketika ada kondisi-kondisi yang tidak bisa diaplikasikan di template, Anda baru membuat desain baru yang kita sebut desain ad hoc, atau desain tiba-tiba, desain dadakan, desain yang tidak sesuai dengan, yang nggak reguler. Jadi, yes, Mas Amin, kemungkinan besar kalau Anda gabung ke perusahaan dan di departemen marketing, Anda akan dapat desain material. Oke, kemudian Faza Khalid, ini Mas atau Mbak, saya nggak tahu, Mas mungkin. Jadi fungsi sosial media itu sebagai perantara ke website kita, karena peluang orang melihat lebih besar ya. Iya Mas, atau Mbak. Jadi idenya itu seperti ini. Website di dunia ini tuh kan jumlahnya jutaan kali ya, puluhan juta, ratusan juta, kita nggak pernah tahu. In total itu jumlahnya ada berapa. Di Indonesia sendiri, website perusahaan itu begitu banyak. Makanya orang nyari website perusahaan itu, asumsi kita adalah sangat jarang orang yang mau menghafalkan alamat website perusahaan. Right? Jadi orang zaman sekarang secara psikologis itu mentalitasnya kan pasti googling kan, pasti nyari di situs pencari, which is paling mungkin adalah Google. Meskipun ada situs-situs pencari yang lain. So, logikanya adalah jangan pernah berharap bahwa orang datang langsung ke website perusahaan Anda karena mereka tahu alamat website perusahaan Anda. Misalnya saya punya website nih, namanya hastosuprayogo.com, dan memang saya punya website itu. Saya tidak akan assume orang itu hafal bahwa, oh Mas Hasto itu punya website, alamatnya ini loh. Enggak. Saya akan assume bahwa mereka 99.9
99% of them akan googling di Google, akan nyari nama saya di Google dan kemungkinan akan menemukan alamat website saya. Asumsikan hal yang sama untuk website dan bisnis Anda. Nah, pertanyaannya adalah, jika kita sudah punya website, apa sih indikator bahwa website kita itu diakses atau dikunjungi orang yang jumlahnya atau tingkatnya sesuai dengan ekspektasi kita? Pastinya dari traffic dong, dari informasi traffic. Anda nanti bisa dapat itu dari fasilitas bisa Google Analytics atau fasilitas traffic analytic lain yang Anda gunakan di website Anda. Nah, bagaimana orang itu bisa atau pengunjung itu bisa datang ke website kita? Ada banyak asumsi. Asumsi pertama adalah ada pengunjung organik atau orang yang memang datang ke website kita karena keinginan dia untuk datang ke website kita. Bisa karena dia hafal alamat website kita, bisa karena misalnya dia dapat informasi dari materi promosi kita yang ada alamat websitenya dan dia memasukkan alamat website itu ke browser dia dan akhirnya mengakses website kita. Ada yang karena dia masuk ke dalam Google, searching satu dua keywords, dan menemukan link ke website kita, dan dia ngeklik. Itu organik semua. Atau ada juga orang yang misalnya masuk ke sosial media, dapat link website kita di sosial media kita, dan mengklik dan masuk ke website kita. Tapi ada juga yang anorganik, yaitu mereka yang mengakses website kita dari misalnya iklan di Google, atau iklan di sosial media, atau iklan di mana. So, tidak masalah orang itu mau mendapatkan alamat website kita atau mengklik website kita itu dari channel manapun. Yang penting adalah at the end of the day, traffic kita itu naik, traffic ke website kita itu tinggi. Dan asumsinya kalau traffic tinggi, asumsi konversi ke purchase, ke pembelian produk, pembelian service, atau dari audience menjadi clients, kalau website kita, kalau bisnis kita itu adalah bisnis jasa, penyedia jasa, itu semakin tinggi. So, logika menggunakan sosial media sebagai sarana untuk mendrive orang untuk datang ke website kita, itu ibarat pepatah yang bilang bahwa kalau Anda pengen dapat bola, ya jemput bola. Datang aja ke tempat di mana orang itu berkumpul dan main bola, kan? Orang itu di dunia digital, di internet itu berkumpulnya di mana? Sosial media. Jadi disitulah signifikansi kenapa sosial media itu penting menjadi salah satu platform yang harus kita adopsi saat melakukan kampanye digital. Karena orang kumpul di situ. Kalau orang kumpulnya misalnya sekarang ya, anggap saja, makanya kita sangat penting untuk mengikuti tren dari digital landscape Indonesia, digital landscape kita. Kalau market kita Indonesia, ikuti tren digital landscape Indonesia. Misalnya saya masih ingat di awal 2010, itu Facebook itu di laporan digital landscape Indonesia itu masih nomor 1 loh, sebagai sosial media terpopuler di pertengahan 2015-an. Trennya bisa aja berubah, nggak lagi Facebook, tapi YouTube yang jadi sosial media yang lebih trending. Atau kalau kita nggak mau menyebut YouTube sebagai sosial media, ya anggap saja misalnya Instagram lah. So, ketika Anda tahu trennya itu seperti apa, artinya Anda tahu trennya itu artinya Anda tahu tempat kumpulnya audiens, orang, calon konsumen, datangi. Buatlah perusahaan Anda, bisnis Anda itu stand out atau at least ada di sosial media tadi. Dan tariklah audiens Anda di sosial media itu ke website Anda sehingga traffic-nya naik dan harapannya adalah mereka akan convert menjadi konsumen purchase bisnis Anda. Seperti itu. Oke, Mas Amin lagi. Ya, baru bekerja di perusahaan tersebut, jadi benar-benar bukan jadi artis ya, Mas. Ya, Mas Amin, seperti yang saya sempat singgung di pertemuan kita pertama, kalau kita bekerja di perusahaan, baik itu mau jadi digital marketing, baik itu mau jadi desainer grafis, web designer, programmer, atau whatever, yang harus kita ingat, kita itu bukan seniman. Kita itu adalah pekerja profesional di perusahaan, artinya kita bukan seniman adalah kita tidak bisa memaksakan taste kita, preferensi kita, selera pribadi kita, apa yang kita suka, nggak kita suka tentang desain, tentang
marketing, tentang campaign itu untuk diaplikasikan di materi kampanye yang kita bikin. So, agak tekan ego memang harus seperti itu, Mas. Oke, saya akan kembali lagi ke presentasi saya. Kalau ada teman-teman yang ingin tanya sesuatu, langsung aja tulis di fasilitas komentar. Saya share screen lagi. Oke, tadi saya sudah bicara cukup panjang tentang platform sosial media yang bisa kita pakai. Berikut saya kasih contoh salah satu aplikasi dari konten yang bisa kita share di sosial media untuk ngedrive traffic ke website kita. So, ini adalah salah satu contoh postingan atau konten yang saya post di sosial media untuk perusahaan saya yang terakhir, yaitu Evelo. Saya masih bekerja di Evelo, yaitu perusahaan digital media monitoring. So basically, Evelo adalah sebuah perusahaan digital media monitoring di mana kita memberikan layanan untuk memonitor perilaku audiens, perilaku netizen Indonesia di dunia digital, baik itu di sosial media, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya, Instagram, dan lain sebagainya, juga perilaku atau tren di media online, seperti misalnya kompas.com, liputan6.com, dan sekitar 600-an website berita lainnya. So, yang kita lakukan adalah kita menggather semua informasi konten di media online dan di sosial media tadi, kita crunching, kita filtering, kita kita analisis, dan kita gunakan untuk memberikan laporan kepada klien. Kebetulan di awal 2004-2005, kita dapat klien saat itu adalah bisa dibilang timnya Pak Jokowi lah, seperti itu. Jadi yang kita lakukan saat itu adalah melakukan monitoring terhadap bagaimana audiens itu merespon atau netizen itu merespon performa 34 menteri kabinet kerja pertama dari Pak Jokowi in terms of performance. Jadi salah satu KPI para bapak-bapak dan ibu-ibu menteri kita adalah bagaimana publik merespon mereka di dunia digital, dan di situ kita masuk sebagai penyedia analisisnya. So kita bikin kita bikin analisis, kita bikin report, kita kirim ke mereka, dan kita nge-share seperti apa summary dari summary dari analisis kita tadi. Salah satu contohnya yang saya share di sini, informasi tentang seberapa banyak orang atau publik netizen itu merespon terhadap informasi tentang pengumuman kabinet kabinet kerja pertama Pak Jokowi itu di platform Twitter saat itu. Ada sekitar 1.700 tweet dalam satu hari, dan lain sebagainya. Yang mau saya sampaikan di sini bukan soal konten atau apanya, tapi saya ingin tunjukkan bahwa jika Anda lihat di sini, logo dan alamat website itu jadi elemen desain yang saya tonjolkan, bukan tonjolan yang utama, bukan message yang utama, karena message utama pasti di bagian sini Anda bisa lihat itu sangat striking, warna dan posisinya juga membuat orang itu langsung melihat ke poin informasi di sini. Tapi di saat bersamaan orang sadar nggak sadar akan melihat informasi logo perusahaan kami saat itu dan alamat websitenya. Kenapa saya membuat tampilan seperti ini? Untuk posting di sosial media, sekali lagi seperti yang saya sebut sebelumnya, karena karena kami berpikir dan kami memegang prinsip bahwa sosial media itu mesti mendrive traffic ke website utama kita, Evelo. So, dengan mindset seperti ini, ketika saya nanti ingin membuat konten untuk promosi yang lain, misalnya nge-share data pemantauan yang lain dari perusahaan
saya tentang kondisi di sosial media, isu lain misalnya nanti tentang satu menteri atau satu program kerja atau satu isu nasional apa, saya sudah punya tampilan, saya sudah punya template seperti apa bakalnya desain yang baru tersebut. Jadi saya tidak akan pusing-pusing lagi berpikir tentang oke, desain saya harus gini karena saya sudah punya ide, saya sudah punya patokan dan saya sudah punya template-nya. So, di situ pentingnya tadi kenapa saya bilang bahwa tampilan Anda harus konsisten, tampilan Anda harus mengikuti panduan brand, tampilan Anda harus mempunyai template yang bisa Anda gunakan secara kontinu. Nah, bicara tentang brand dan bicara tentang apa namanya konsistensi, jika Anda perhatikan logo perusahaan, warnanya dengan skema warna desain secara keseluruhan konsisten kan? Warnanya abu-abu tua, kemudian aksentuasinya oranye keemasan dan sebagainya, kemudian teksnya warnanya either hitam atau kalau dibalik putih. Dan bahkan ketika saya menggunakan fotonya pun tidak saya biarkan berwarna karena kalau dia berwarna dia akan bertabrakan atau dia akan saling rebutan perhatian Anda sebagai audiens dengan bagian yang lebih penting, message utama, yaitu konten yang ada di sini. So, fotonya saya bikin hitam putih. Jadi Anda bisa membayangkan bahwa ketika Anda membuat desain, sekali lagi, jangan berpacu pada mengacu pada selera pribadi Anda. Misalnya, Anda, saya tidak suka foto hitam putih, Mas. Saya suka foto yang berwarna, saya suka foto yang misalnya pakai filter-filter yang keren kayak di Instagram dan sebagainya. Tapi ingat, Anda membuat desain di sosial media khususnya atau di website itu bukan untuk melayani kepentingan personal Anda sebagai seseorang, tapi melayani kepentingan dari bisnis Anda, melayani kepentingan dari klien Anda atau dari perusahaan Anda. Jika foto hitam putih lebih efektif untuk serving kepentingan tersebut, gunakan hitam putih. Jika foto berwarna lebih efektif untuk serving, untuk melayani kepentingan tersebut, gunakan foto berwarna, dan seterusnya. Tapi pastikan bahwa Anda konsisten. Jika Anda melakukan kampanye itu menggunakan foto hitam putih, gunakan jenis foto yang sama, hitam putih semua di kampanye-kampanye selanjutnya. Jadi audiens itu bisa merasakan, oh oke, ini postingan dari perusahaan yang sama, ini postingan dari sumber yang sama. Jadi ada assurance, ada keyakinan mereka bahwa Anda itu serius, Anda itu bisnis yang profesional, Anda itu nggak main-main. Seperti itu. Kemudian next-nya, ini. Nah, kalau tadi itu saya klien profesional, yang ini klien semi-profesional. Kebetulan mungkin Anda familiar dengan sosok beliau, ini adalah Kiai Haji Mustafa Bisri. Kebetulan, sekali lagi, saya juga membantu tim dari beliau. Jadi Kiai Mustafa Bisri atau Gusmus ini sangat aktif di dunia digital kita, khususnya di sosial media. Beliau punya Twitter, beliau punya website Mata Air, dan beliau punya Instagram, dan Facebook, dan beliau sangat aktif di ketiga platform sosial media tersebut. Kebetulan saya membantu salah satu putra beliau yang sekarang jadi backbone dari pembuatan konten digital Gusmus. Jadi kalau Anda lihat di situsnya Gusmus, atau Anda lihat di Twitternya Gusmus, atau di Facebooknya Gusmus, yang banyak sekali desain itu yang handle tim dari putra beliau. Nah, saya kebetulan membantu di sana, dan salah satu yang saya buat untuk beliau adalah kita menyebutnya meme atau quotes Gusmus tersebut. Jadi instead of mengandalkan audiens itu untuk menonton misalnya secara full video pengajian beliau atau tulisan-tulisan yang beliau sering buat dan sering bagi, belum tentu orang punya waktu kan, dan tipikal orang Indonesia itu sedikit kurang suka untuk membaca
tulisan yang panjang-panjang. So, quotes atau meme itu jadi opsi yang sangat masuk akal untuk kita melakukan kampanye digital. Jadi kita memilih, saya dan timnya putranya Gusmus itu memilih quotes dari Gusmus yang engaging, yang bagus, yang menarik, dan kita masukkan ke dalam desain. Saya menunjukkan 2 tipe desain meme yang saya buat dulu. Yang satu menggunakan foto, yang satu menggunakan ilustrasi, yang satu berlatar belakang putih seperti ini, yang satu berlatar belakang biru dan sebagainya. Tapi ada komponen yang pasti selalu ada, yaitu icon sosial media beliau. Kemudian kita untuk yang tipe postingan seperti ini, saya konsisten menggunakan gambar dengan tipe berwarna, dengan tipe visualisasi di mana beliau diambil fotonya dari angle tertentu dan sebagainya, sehingga ada yang namanya konsistensi dan kesamaan feel, kesamaan looks and feel, kesamaan pesan, kesamaan nuance yang audiens kita dapat. Dan so far hasil feedback-nya dan juga traffic-nya ke website beliau atau ke sosial media beliau sangat positif. Artinya kita punya kontribusi signifikan dalam penguatan personal brand beliau. Kemudian ini contoh satu lagi. Kalau Anda bertanya kenapa saya banyak membagi contoh-contoh digital marketing tokoh. Nah, khusus kali ini tokoh politik, dan sebelumnya dari timnya Pak Jokowi, politik juga. Ya karena memang di perusahaan saya yang terakhir yang saya handle di Evelo, klien kita sebagian besar adalah klien politik. So, mungkin Anda kenal dengan sosok Bapak yang satu ini, mungkin yang belum kenal. Ini adalah Gubernur Sumatera Utara saat ini, Pak Edi Rahmayadi, Jenderal Edi Rahmayadi. Kebetulan kita sempat di tahun 2014 atau 2014 kalau saya nggak salah, kita sempat membantu tim beliau untuk menghandle kampanye digital Edi Rahmayadi sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Kompetitornya saat itu adalah wakil dari Pak Ahok dulu, itu siapa itu yang saya agak lupa. Nah, kontestasi yang sangat ketat, sangat luar biasa demanding. Dan kita saat itu membantu untuk meng-create personal brand Pak Edi, kemudian juga mengaplikasikan personal branding tadi ke dalam implementasi kampanye-kampanye digital. Kita saat itu merancang websitenya, kita membuat materi digitalnya, mulai dari meme, quotes, kemudian Facebook post, kemudian dan sebagainya. Saya membuatkan logo untuk Edi Rahmayadi, meng-create tagline, sumut bersih dan bermartabat. Setelah kita menganalisis semua faktor plus dan minus dari Sumatera Utara dan dari sosok Edi Rahmayadi sebagai sosok militer dan sebagainya. Kemudian kita juga membuat turunan sub-brandnya berupa icon ilustrasi Pak Edi, itu saya yang bikin ilustrasinya. Dan sebagainya. Ini adalah yang sebelah kiri ini adalah salah satu contoh postingan di mana kami mengangkat salah satu achievement Edi Rahmayadi sebagai Ketua Umum PSSI sebelum beliau terjun ke kontestasi Gubernur Sumatera Utara itu. Jadi kita menggabungkan antara berbagai sisi, berbagai hal positif tentang Edi Rahmayadi dan mengapa publik Sumatera Utara saat itu harus sebaiknya memilih Edi Rahmayadi sebagai calon gubernurnya. Dan so far hasilnya sangat positif, dibuktikan dengan beliau menang dalam kontestasi tersebut dan akhirnya jadi gubernur Sumatera Utara sampai sekarang. Nah, itu adalah contoh dari contoh dari kampanye digital marketing yang saya handle secara langsung beberapa waktu yang lalu. Oke. Seperti itu penjelasan saya tentang
digital marketing design. Saya tidak akan mengajak Anda untuk melakukan hal teknis dengan Photoshop terkait dengan digital marketing. Saya sudah melakukan hal tersebut di pertemuan kita kedua kemarin, dan saya juga sudah menyiapkan panduan-panduan tutorial penggunaan Photoshop untuk melakukan desain di YouTube channel saya. Silahkan Anda bisa mengecek ke sana, Anda bisa belajar teknisnya, bagaimana membuat dokumen, bagaimana membuat desain, bagaimana mengubah warna, bagaimana mengedit foto, bagaimana membuat dan mengedit teks, bagaimana dan lain sebagainya, dan bagaimana memberikan efek-efek dan lain sebagainya. So, kita tidak akan secara detail bekerja teknis di sini, tapi saya ingin memberikan poin-poin secara konseptual dan poin-poin secara praktikal terkait dengan bagaimana merancang desain kampanye digital untuk kampanye digital perusahaan atau bisnis Anda. Jika Anda punya pertanyaan, silahkan langsung ke fasilitas chat atau langsung wave hand. Nanti Mas dari ASA, bukan ASA, dan Praksis akan bantu untuk Anda bisa menggunakan layanan tersebut. Ya, oke, ada pertanyaan ini dari Mas Sukron Amin lagi. Misal saya punya website perusahaan tentang IT, kemudian akan punya campaign tentang musibah kemanusiaan. Apakah lebih baik membuat subdomain website baru atau malah website baru ya? Oh ya, Pak Jarod. Iya, sorry. Dulu lawannya Pak Edi Rahmayadi saat kontestasi Sumatera Utara itu Pak Jarod. Ya, saya lupa. Oke, Mas Sukron, usul saya sih, kalau Anda pun harus membuat halaman web, maksimal subdomain lah, tidak perlu lagi membuat website baru. Kenapa? Karena kalau website baru artinya Mas harus mengulangi lagi bekerja sebagaimana yang Anda lakukan dengan website perusahaan Anda. Mending subdomain, artinya trafficnya tetap masuk ke website Anda kan. Dia akan naik, dia akan mensupport performance dari website Anda, artinya dia akan mensupport performance kerja Mas sebagai karyawan di perusahaan tersebut yang menghandle website. Karena pasti Mas ada KPI atau Key Performance Indicator terkait dengan website kan, dan itu biasanya indikatornya adalah traffic. So, saran saya subdomain Mas. Atau kalau nggak mau repot-repot subdomain, bikin aja halaman web, nggak harus di subdomain, halaman web aja satu. Gitu misalnya perusahaan ada www. misalnya ya jagoit.com gitu ya. Mas nggak harus bikin subdomain / misalnya COVID-19, tapi Mas cukup bikin aja halaman web biasa dan gunakan halaman web itu untuk dipromosikan kemana-mana, ya gitu. Mas Soleh, ya itu alamat YouTube-nya youtube.com/hastosuprayogo ya Mas, bisa langsung cek di sana. Kalau berminat, subscribe Mas, lumayan bantu saya. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya atau ada lagi yang mau berkomentar? Silakan, saya buka. Mas Uta, monggo Mas, dari atau Mas Abdullah. Presentasi saya sudah seperti itu. Monggo kalau mau dimoderasi lagi, mungkin ada teman-teman yang mau siap Mas berinteraksi. Menarik. Atur nuwun, terima kasih. Belum selesai kok, terima kasih. Nanti belum buka Mas Hasto, santai sini. Oh iya. Baru jam 10.50 di sini. Masih pagi ya. Masih pagi. Mungkin sedikit kalau yang tadi Mas Sukron, kalau memang kalau saya nih mungkin sedikit berbeda dengan Mas Hasto. Kalau memang akan berjalan terus-menerus, mending bikin baru. Tapi kalau cuma ya enggak Mas Hasto. Kalau akan misalnya kemanusiaannya itu akan terus-menerus ya, bikin eventnya gitu ya, bisa aja bikin baru. Tapi kalau enggak, iya. Biasanya Mas Sukron, kalau boleh saya menambahkan, biasanya gini, kalau perusahaan besar itu kita punya program CSR kan, Corporate Social Responsibility. Kayak seperti dulu saya pas waktu di Bakri, kita punya CSR namanya Bakri Peduli. Jadi itu program yang continuous,
sepanjang tahun dan sejak Asia itu ada. Jadi itu bukan program ad hoc. Jadi kita memang punya dedicated subdomain dan bahkan di tahun-tahun terakhir saya di sana kita dedicated website, microsite, microsite untuk kampanye CSR tadi. So kalau continue, setuju dengan yang Mas Abdullah sebut. Kalau itu continue, bikin subdomain Mas atau microsite sendiri Mas. Tapi kalau itu hanya ad hoc sekali tok gitu atau nggak akan di-maintain secara continue, halaman web biasa aja cukup Mas. Oke, menarik Mas Hasto. Tadi sampel-sampelnya kan asik tuh. Nanti pulang mau jadi konsultan digital marketing lagi atau gimana Mas Hasto? Ya nanti lihat situasi Mas, lihat situasi. Ya, oke. Bisa banyak belajar nih dari Mas Hasto kalau mau. Mas Hasto ini punya teknisnya oke. Terbukti dengan dia bisa membuat buku sekitar 14 ya Mas Hasto. Ya, 14 so far. 14 judul buku terkait dengan desain, Photoshop dan sejenisnya lah. Silakan kalau mau nyari buku di Tokopedia. Bukupedia. Bukan ya, di mana di situs online-nya Gramedia masih ada kayaknya. Oh, Gramedia ya. Di situs online-nya Gramedia masih ada. Nanti searching aja nama saya di situ, nanti kemungkinan akan ketemu. Tapi ada yang nggak akan ketemu, namanya Asta Yoga. Ya suka aneh-aneh sih. Yang kedua, dia punya konsep yang menarik Mas, teman-teman. Mungkin teman-teman sebenarnya bisa sharing nih konsep terkait dengan komunikasi, marketing, digital campaign. Mas ini konsepnya menarik. Barangkali teman-teman ada yang tertarik untuk diskusi. Oke, gitu. Silakan. Dari tim Mas Abdullah, dari tim Praksis dan tim ASA sudah membuat WhatsApp group. Teman-teman yang tertarik untuk gabung bisa join langsung di WhatsApp group itu dan kita nanti bisa diskusi lebih panjang, lebih teknis di sana. Tidak harus terbatas saat kita Zoom seperti ini. Jadi nanti saya bisa juga berpartisipasi di sana kalau Mas dan Mbak punya kasus yang butuh didiskusikan, dan itu akan sangat seru. Oke. Oh iya, tadi saya menyebut tentang pembagian platform di digital marketing ya. Tadi saya sudah singgung beberapa di antaranya, yaitu website, kemudian sosial media, kemudian saya sempat singgung sedikit tentang tentang digital advertising, khususnya Google AdSense. So, seperti yang saya bilang tadi, ada dua mekanisme untuk orang itu bisa datang ke website kita, yaitu organik via langsung dia ngeklik masukkan ke website kita di browser yang dia pakai, kemudian atau dia klik link-link yang dia dapat dari promosi kita dan sebagainya, atau bisa juga lewat anorganik, yaitu lewat digital advertising atau iklan digital, khususnya adalah Google Advertising. Dan ada juga Facebook Ads. Kalau boleh saya menyarankan, jika memang Anda membutuhkan boosting secara cepat, promosi Anda, artinya boosting itu menguatkan, menyebarluaskan kampanye Anda secara cepat, saya sangat menyarankan menggunakan Google AdSense atau iklan lewat Google, which is secara cost, secara harga itu sangat-sangat ekonomis, sangat-sangat quote-unquote murah, dan audiens yang bisa Anda capai itu relatif besar, dan Anda bisa sangat fleksibel memilih berbagai macam iklan di Google yang bisa Anda gunakan, baik dan model pembayarannya pun fleksibel. Ada yang misalnya pay per click, pay per millions, PPC, PPM. Anda bisa memilih metode mana, dan Anda bisa melakukan iklan itu sendiri tanpa repot-repot harus menggunakan pihak ketiga sebagai konsultan atau advertising agency. Cukup Anda masuk ke Google AdSense, halaman Google Ads-nya di Google, dan daftar dan set up langsung akun di situ, dan Anda bisa melakukan itu secara gampang. Berapa kali saya sudah melakukan kampanye digital marketing lewat Google Ads, dan hasilnya sangat-sangat positif, mendrive traffic dari website kita.
So, kembali lagi ke masalah tadi apa yang ingin Anda tuju. Oh, ada komentar dari Mas Wisnu. Mas Wisnu, apakah UMKM dengan omset kurang dari 10 juta per hari wajib punya website? Mas Wisnu, saran saya, iya Mas. Mau omset Mas berapa saja, selama Mas serius untuk membuat bisnis Mas itu besar ke depannya, website itu satu keharusan Mas. Bahkan jika website itu sesederhana Mas bikin website menggunakan WordPress. Gini, banyak dari kita yang berpikir bahwa buat website itu pertama adalah mahal, yang kedua itu repot, yang ketiga itu butuh kemampuan teknis luar biasa. Itu 5-10 tahun yang lalu mungkin benar, atau 20 tahun yang lalu benar, 15 tahun yang lalu saat saya memulai bekerja di industri ini. Tapi kalau sekarang bikin website itu pertama murah, yang kedua itu gampang, yang ketiga itu nggak butuh kemampuan teknis berlebihan. Mungkin Mas Abdullah nanti bisa share berapa detail teknisnya, tapi kalau saya nggak salah, misalnya Mas untuk beli domain, dan domain aja itu paling banter cuma 100.000 setahun. Kemudian hosting itu ada yang mulai dari 25.000 per bulan, atau anggap saja 300.000 sampai 400.000 setahun. Kemudian engine yang untuk bikin website yang gratisan, yang Anda tidak perlu kemampuan teknis, Anda tinggal install, klik gitu, kayak WordPress itu gratis. Tentunya nanti ada template yang kalau Mas mau template yang bagus, berbayar dan sebagainya. Tapi basicnya Mas bikin website itu mungkin akan habis uang sekitar 500-600, maksimal 700.000 lah. That's it. Tapi tentunya Mas harus pilih provider hosting yang bagus, yang reliable ya. Ada banyak sekali provider hosting di Indonesia. Saya bisa merekomendasikan 1-2 yang reliable. Misalnya kalau di Jakarta itu ada yang namanya Masterweb, itu sudah jelas reliable. Kemudian ada apa lagi? Mungkin Mas Abdullah nanti bisa kasih beberapa rekomendasi hosting di Jogja yang bagus juga. Saya tidak terlalu tahu ini. Dan jadi apakah perlu punya website meskipun omsetnya 10 juta? Perlu, Mas. Sebisa mungkin. Karena dari 10 juta itu Mas pasti punya proyeksi ke depan jadi 100 juta tuh. Jadi kenapa nggak proyeksi itu kita percepat dengan punya website, Mas. Dan website itu bisa membuat image dari bisnis Mas lebih positif loh. Bayangkan kalau Mas pebisnis, Mas tidak punya website, apakah Mas akan ngomong ke orang-orang, oh iya nanti kalau mau tahu lebih banyak tentang informasi tentang perusahaan kita, tentang produk-produk kita, lihat aja di facebook.com/apa gitu ya misalnya. Atau lebih baik Mas bilang ke dia, oh ya cek aja ke website kita Bu, namanya misalnya kerajinankayu.com. Lebih convincing mana Mas? Kalau secara brand, secara komunikasi, pasti akan lebih convincing kalau Mas punya website sendiri. So, my suggestion is, buat website, Mas. Oke, Mas Angga Prasetya, bagaimana peluang kampanye marketing offline di zaman sekarang? Apakah masih efektif atau tergantung bisnis kita? Peluangnya, Mas. Peluang dari sisi mana nih? Kalau dari sisi penyedia layanan kampanye offline, seperti televisi, radio, prospeknya buruk, Mas. Televisi di Indonesia, media-media di Indonesia itu kan banyak yang gulung tikar karena kekurangan iklan toh. Kalau Mas tahu ada beberapa koran cetak itu yang sudah tutup beroperasi karena mereka tidak lagi mampu untuk membiayai biaya cetaknya. Cetak koran itu mahal, cetak majalah apalagi. Jadi kalau iklannya nggak banyak, mereka pasti nggak bisa tidak bisa survive ya, apalagi harus membayari begitu banyak karyawan. Televisi juga sama, Mas. Saya dulu sempat di MNC grupnya RCTI itu. Kita saat itu punya 3 televisi nasional, 1, 2, 3. Ada RCTI, ada Global TV, ada MNC TV, ada 3 TV nasional, dan kemudian ada sekitar 15 atau 20 TV lokal. Kemudian kita punya radio itu yang nasional ada 5, yang lokal itu ada berapa belas gitu. Kemudian kita punya majalah itu ada sekitar 8 atau 10, koran itu ada yang nasional 1, koran Sindo, kemudian ada beberapa yang lokal. So, yang terjadi adalah
RCTI dan TV nasional kita yang lain itu sangat-sangat suffering dengan kurangnya pemasang iklan yang dikarenakan memang minat orang untuk menonton televisi kan sangat menurun. Dan juga iklan-iklan sekarang banyak lebih dipilih di platform digital. So, prospeknya sangat menyedihkan kalau dari penyedia layanan iklan itu sendiri. Tapi kalau kita sebagai konsumen, kita misalnya sebagai pebisnis, kampanye marketing offline mungkin masih efektif di kasus-kasus tertentu, di konteks tertentu. Yang saya sebut misalnya kasus tertentu, anggap saja kampanye offline event, Mas. Event. Misalnya, contoh yang paling clear ya, event-event kayak event perusahaan rokok itu sampai kapanpun itu dia tetap akan menggunakan metode kampanye marketing offline dengan event, bikin misalnya festival musik atau panggung dangdut atau whatever, di mana mereka bisa langsung meng-attract audience yang relatively besar dan melakukan penjualan juga di sana dan sebagainya. Kenapa? Karena memang basic audience-nya mereka, basic konsumen mereka itu cocok diterapkan model kampanye offline seperti itu. Misalnya karena berada di daerah, kemudian SIS atau social economic condition-nya orang-orang yang ditarget oleh perusahaan rokok, itu khususnya perusahaan rokok yang bukan ring 1 ya, yang bukan yang kelas utama, itu biasanya adalah di daerah-daerah yang akses internet itu tidak sekuat di kota-kota besar. Seperti itu. So, tergantung situasi dan konteks. Dan tidak di semua channel marketing offline ya, hanya beberapa. Misalnya tadi saya bilang yang event itu akan sangat survive ke depannya. Tapi kalau yang TV, radio, saya tidak yakin. Terus iklan koran, majalah, atau seperti Oppo dan gila-gilaan marketingnya di pinggir jalan ada di toko. Oh iya, nah jadi Mas Angga, makanya saya bilang tadi ada konteks dan ada kasus yang di mana beriklan secara offline itu memang kemungkinan lebih efektif daripada iklan di online. Kalau kita bicara kasus misalnya Oppo atau Vivo, kalau di toko-toko handphone, ya Mas, kalau ada iklan mereka di toko handphone, misalnya di pelang atas dari toko handphonenya itu, atau di brosur, atau di anything, ya, itu kita menyebutnya sebagai POP, Mas, point of purchase atau POS atau point of sales. Jadi fungsi dari POP atau POS itu bukan lagi cuma beriklan, Mas, tapi dia lebih ke grabbing audience untuk purchase. Jadi itu step terakhir dari marketing. Kalau dari marketing itu kan ada yang namanya pertama brand awareness, Mas. Beriklan itu kan ada tujuannya, ada fasenya. Fasenya pertama brand awareness. Bikin audience itu, bikin orang itu tahu, oh ada brand X toh, ada produk X toh, ada barang X toh yang dijual. Yang kedua, otomatis setelah dia aware, dia harus know, dia harus engage, dia harus lebih tahu lagi kan. Oke, sudah tahu, sekarang dia tahu, oh fiturnya ini, keunggulannya ini, keuntungannya kalau pakai ini, harganya segini. Tapi masuk sampai fase 2 ini, dari fase pertama dan fase kedua itu iklannya bisa menggunakan iklan kayak di TV, iklan kayak di koran, lebih kayak informasi, lebih kayak tampilan yang captivating, yang striking, yang menarik. Tapi itu dua fase ini tidak menjamin bahwa konsumen kita itu akan purchase kan. Purchase itu fase ketiga. Jadi dia sudah teryakinkan, sudah tahu, sudah aware pertama, terus sudah tahu semua plus and minus-nya, sudah tahu harganya. Terus dia kan pasti akan mempertimbangkan nih, oh kompetitornya barang lain harganya sekian, oh barang lain punya fitur ini, kenapa saya harus pilih ini dan bukan itu, dan sebagainya. Ini fase kedua. Nah, fase ketiga ini fase di mana konsumen itu akan purchase atau tidak purchase. Nah, untuk bisa memastikan bahwa konsumen yang misalnya mau datang ke sentra handphone ya, untuk memastikan bahwa konsumen yang datang ke sentra handphone dari rumah, misalnya dia, oh gue pengen beli iPhone deh, atau gue pengen beli Samsung gitu ya, dia jalan ke sentra handphone, kayak misalnya di mana di Jogja, saya nggak tahu, kalau di Semarang ada itu, di Matahari, datang ke sentra handphone, kemudian dia lihat begitu banyak stand-stand jualan handphone, dia dari awal misalnya pengen beli iPhone,
ketika dia lihat di satu stand itu ada Oppo besar, kemudian ada iklannya di situ yang striking sekali, beli sekarang gratis casing atau gratis apalah charger atau whatever, itu ada POS atau POP materials iklan, Mas. Di situ si Oppo itu berusaha untuk men-take over calon konsumen yang awalnya sudah punya preferensi terhadap satu brand untuk shifting ke brandnya dia karena offering sesaat di titik penjualan. Jadi fungsinya memang beda. Memang dia tidak bisa melakukan itu secara online, dia harus melakukan itu secara offline, secara fisik, harus ada di sana. Ada X-banner, poster, whatever, di sana. Seperti itu, Mas. Oke, halo? Mas Hasto, sedikit halo. Oke, Mas Hasto. Sedikit gini, Mas Hasto, bagaimana mengukur conversion rate? Nah, kan gitu kan. Dari apa yang sudah kita campaign-kan ini, dari desain yang kita buat, terus kemudian kita campaign, kita komunikasikan gitu. Terus conversion rate-nya, misalnya menjadi yang join, yang daftar, yang ikut, kayak gitu-gitu. Itu ada cara ngitungnya nggak? Atau ada rata-rata? Ada nggak rumusnya sih? Berapa sih rata-rata presentasi conversion rate-nya kayak gitu? Atau ada ukuran-ukurannya, Mas Asmi? Kalau numbers-nya, parameternya berapa conversion rate, itu tentunya beragam ya, antar perusahaan, antar bisnis itu beragam. Saya dulu pas di perusahaan, saya dulu pas di telco, pas di Asia, itu otomatis conversion rate-nya, karena kita jualan produk telco ya, jualan handphone, dan jualan pulsa, dan jualan nomor, itu pasti conversion rate-nya berbeda dibanding ketika saya misalnya kerja di LG yang kita jualan alat elektronik, misal kayak TV, kemudian kulkas, dan lain sebagainya. So, conversion rate, Mas, itu sangat beragam tergantung industri. Dan biasanya conversion rate itu harus didiskusikan antara orang marketing dengan orang sales. Karena at the end of the day, penjualan itu kan domainnya sales. Marketing itu tidak mengurusi penjualan. At least tidak secara langsung. Kita itu hanya supporting saja. So, fungsi dari marketing untuk teman-teman yang mungkin masih awal-awal bekerja di perusahaan atau masih agak bingung, kenapa sih sebenarnya fungsi marketing dan fungsi sales itu apa? Kenapa kadang ada perusahaan yang marketing dan salesnya itu dipisah, ada yang digabung, ada yang orang marketing tapi ternyata kerjaannya mesti jualan dan sebagainya. So, marketing basically itu adalah supporting dari sales. Sales yang melakukan penjualan, yang bertanggung jawab terhadap bagaimana perusahaan itu mendapatkan keuntungan lewat penjualan produk dan jasanya. Marketing adalah orang-orang atau departemen yang mensupport sales supaya bisa melakukan penjualan secara lebih efektif. So, bayangkan sales itu adalah pasukan perang infanteri yang ada di depan, yang nembaki musuh. Marketing itu adalah divisi logistik yang membantu, sama divisi cheerleader yang membantu di belakang untuk nyiapin pistolnya, nyiapin amunisi, nyiapin ngasih support, encouragement dan sebagainya. That's what marketing does, ya. So, balik lagi ke masalah conversion, bagaimana menghitungnya? Otomatis nanti kalau mas-mas semua atau mbak-mbak semua itu menggunakan misalnya website, ada fasilitas analytics yang ada di balik di back end atau di engine-nya website Anda, di mana itu akan memberikan laporan dalam 1 bulan, misalnya traffic-nya berapa, pengunjungnya berapa, unique visitor-nya berapa, datangnya dari mana saja. Anda bisa menganalogikan, kalau Anda tahu website itu kan kayak toko ya. Kalau Anda tahu pengunjung Anda itu misalnya 100 orang nih dalam 1 hari, ya. Kemudian Anda tahu orangnya itu yang datang dari daerah ini. Anda tahu bahwa mereka itu sebagian besar misalnya laki-laki atau perempuan, usianya berapa sampai berapa. Terus dari 100 orang itu berapa yang beli, misalnya 10 orang. Anda bisa tahu bahwa dan Anda sudah misalnya menghiasi toko Anda dengan berbagai macam materi promosi, misalnya ada poster, ada spanduk, ada logo, pelayan toko Anda itu sudah pakai seragam dan sebagainya, dan Anda mendapatkan pembeli 10 orang, Anda kan tahu berarti berapa persen
konversi antara pengunjung dan pembeli real dari toko Anda. Aplikasikan hal yang sama untuk website Anda. Anggap Anda punya 10.000 hits atau 10.000 unique visitor setiap bulan. Dan anggap saja misalnya anggap saja misalnya di website Anda itu ada fasilitas untuk orang bisa beli atau pesan online, gitu ya. Anggap saja yang akhirnya pesan lewat website itu ada let's say 100 orang. Anda bisa menganalogikan kan berapa persen konversinya dari hits, dari visits ke purchase. So disitulah Anda bisa menemukan berapa angka konversi. Berapa angka konversi yang maksimal atau berapa angka konversi yang diinginkan itu tentu saja balik lagi ke proyeksi penjualan yang Anda atau bos Anda itu buat. Ada satu perusahaan yang proyeksi penjualannya tinggi, ada yang rendah, ada yang minta setiap bulan ada kenaikan misalnya 1%, 2%, ada yang penting maintain stabil sudah bagus dan sebagainya. Tidak ada angka pasti, tidak ada rumusan pasti, tapi Anda bisa menganalogikan konversi itu dari perbandingan antara jumlah visitors dengan jumlah purchase. Seperti itu, Mas Abdullah. Tentu the more the merrier, semakin banyak semakin bagus. Mas, menarik. Wah, ini sebentar lagi kita mau berbuka. Masih ada yang mau di-sharingkan? Ya, sudah, Mas. Kalau dari saya sih sudah seperti itu. Jadi, terima kasih kepada teman-teman semua, Mas-mas dan Mbak-mbak semua sudah hadir, sudah mau berpartisipasi di sharing session ketiga kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas komennya, Mas-mas semua, Mas Angga, Mas Wisnu, Mas siapa tadi, Mas Sukronamin. Oh ya, oke, Mas Hasto, sebelum berakhir Mas Hasto. Oh ya? Oke, ini buat teman-teman nanti kalau mau belajar detail teknis terkait dengan bagaimana campaign digital marketing, caranya teknis, cara step by step-nya, cara mulai segmentasinya, bayarnya, dan sebagainya. Besok ada kelasnya tuh hari Kamis ya. Hari Kamis ya. kita kan Kamis jam 10. Silakan nanti itu ada kelasnya. Memang khusus bahas digital marketingnya. Jadi teknik-teknik bagaimana supaya kita nanti target marketnya siapa, terus segmentasinya kayak apa. Terus ini kita punya duitnya berapa. Oh iya langsung praktek ya. Jadi nanti besok ini yang berbayar Mas Hasto, jadi berbayar ininya. Keren. Iklannya. Jadi nanti kita siapin dana masing-masing, silakan siapin dana masing-masing untuk iklan di Facebook misalnya. Untuk belajar nih, mau 100.000, 500.000, silakan jual barangnya. Kalau nggak punya barang punya ya nyari barang orang kayak dropshipper gitulah kira-kira ya. Atau barang temennya kan juga bisa. Jadi supaya merasakan real, oh begini kan gitu. Nah, dari mulai konsep, makanya konsep tadi desain yang dibuat Mas Hasto hari ini, konsep-konsep desainnya itu nanti akan diterapkan tuh di hari Kamis. Jadi supaya misalnya viewernya banyak, kliknya banyak, terus nanti conversion rate-nya tinggi misalnya gitu ya. Atau nanti kira-kira kita bahas detail teknis di hari Kamis. Ya, teman-teman yang mau join silakan. Kamis jam 10, betul Pak Sukron. Kamis jam 10. Itu nanti kalau belum daftar, silakan daftar yang sama di kemarin, di alamat kemarin, tinggal pilih yang digital marketing. Nah, kalau ini, bahasan hari ini adalah digital marketing, tapi dari sisi bagaimana menyiapkan desainnya. Kan gitu, konsep-konsepnya. Besok bagaimana mengimplementasikan, ngeblase lah, kira-kira kan gitu. Sampai jadi conversion rate. Itu teman-teman semua, terima kasih hari ini Mas Hasto. Terima kasih. Silakan diminum dulu wedang uwuhnya itu. Oke, terima kasih Mas Abdullah, terima kasih. Ya. Oke, ada Mas Angga, Mas Arya, Bu Harni, Denis, Faza, Gendon, Laude, dan sampai semuanya, Pak Sukron. Terima kasih ya. Hari ini kita masih lanjut desain, masih ada satu kali lagi. Minggu depan masih sekali lagi. Itu masih sekali lagi Mas Hasto mau sharing tip-triknya gimana sih Mas Hasto ini punya track record bagus banget loh, kerjanya di perusahaan-perusahaan gede-gede semua, terus sekarang kerjanya di Inggris pula. Itu
tolong nanti berbagi ya. So, barangkali nanti teman-teman ada yang mengikuti jejakmu sampai ke UK gitu kan? Siap. Atau malah ke kutub gitu. Iya, sedikit insight tentang untuk yang minggu depan. Memang benar bahwa berdasarkan pengalaman saya, potensi kerja di industri kreatif, jadi desainer, baik itu grafis, 3D, video atau apapun, itu sangat-sangat besar. Itu luar biasa sekali, baik di Indonesia maupun di luar. Kalau boleh saya share sedikit, di Inggris itu permintaannya itu luar biasa besar, dan sebagian besar yang mengisi itu kalau dari luar Inggris, dari India. Jadi sebenarnya peluang bisnisnya itu luar biasa gede, cuman kita sebagai pelaku bisnis kreatif di Indonesia itu mungkin kurang maksimal ya membidik pasar Eropa untuk industri kreatif. So ya, nanti saya akan coba cerita sedikit minggu depan terkait dengan bagaimana insight-insight bekerja di industri kreatif, bagaimana tipsnya untuk bisa bekerja lebih efisien, apa saja kendala dan bagaimana mengatasinya, dan juga peluang mungkin kerja di industri kreatif di luar negeri, khususnya di Inggris yang saya tahu. Yang di luar Inggris saya nggak tahu secara detail. Oke, seperti dan termasuk gaji misalnya. Oke, terima kasih. Mas Abdullah. Oh ya, satu lagi sedikit saya sampaikan, Mas Hasto. Oh ya, teman-teman yang tidak punya background ya marketing, digital atau nggak apa-apa. Mas Hasto ini backgroundnya sastra Inggris, jadi ya ternyata bisa. Luar biasa. Terima kasih Mas Hasto ya. Terima kasih. Oke, ini ada satu pertanyaan apa ya? Sorry, ini ada pertanyaan. Oh ya, oke sudah. Oke. Terima kasih Mas Hasto, terima kasih teman-teman semua. Selamat menunggu berbuka. Terima kasih, selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang berpuasa. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam Mas Hasto. Salam buat keluarga di sana ya. Sukses.